Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Lagi bersama saya Dwiki Adiputra di Cuko, cerita untuk kalian. Hari ini terpaksa saya harus membawa podcast ini dengan sedikit mencontek ya. Karena bintang tamu saya siang hari ini masih muda, seorang putri cantik kelahiran 2007 yang membanggakan. Kita panggil Naya yang lolos ke kuliah luar negeri dan berhasil tembus ke University of Toronto. Udah ada di studio, kita sambut Sabita Nayaka. Halo. Halo Kak. Apa kabar Naya? Alhamdulillah sehat. Saya masih speechless ya ngelihat perjuangan Naya nih yang sebentar lagi akan ke luar negeri. Naya sebelumnya tadi saya sudah spill ya, ini adalah memang asli Palembang. Iya benar. Putri kelahiran 2007. Naya bisa diceritakan sendiri. Kalau saya lihat dari CV-nya yang kurang lebih sekitar 4 lembar ya CV Naya ini ya teman-teman. Memutuskan untuk merantau sejak lulus SMP. Betul. Langsung merantau ke SMA di Jawa nih. Betul. Nah, mungkin boleh jelaskan sedikit Naya? Iya, jadi saya dulu sekolahnya di SMP Negeri 9 Palembang dan memutuskan untuk merantau dengan beasiswa penuh ke SMA Pradita Dirgantara di Boyolali. Dari situ memang keputusan pribadi sebenarnya, karena awalnya dari awal memang pengen untuk SMA asrama nih, pengen coba hidup mandiri kan. Okay. Jadi daftar ke SMA Negeri 17. Tapi dapat rezeki lain, ternyata dicoba-coba ke SMA Pradita Dirgantara dan alhamdulillah lulus dengan beasiswa penuh. Jadi deh berangkat ke sana. SMA Pradita Dirgantara. Saya baru dengar loh SMA ini. Iya, kebetulan Ini SMA-nya apa sih? SMA baru sih, Okay. memang SMA-nya kita menggunakan kurikulum internasional. Dibarengin dengan kurikulum nasional. Sekolahnya sendiri tuh di angkatan saya itu ber-5 tahun, sekarang sudah memasuki tahun ke-8-nya berdiri, didirikan oleh Yayasan Ardia Garini atau Yayasan Istri dari TNI AU gitu. Oke, tadi jadi Naya merantau dengan beasiswa gitu ya. Dari Palembang sendiri nih. Iya. Apakah banyak yang lolos atau cuma Naya sendiri yang lolos? Kalau dari Palembang sendiri di tahun saya itu memang cuma saya sendiri, tapi kita punya kakak kelas juga, ada yang lolos dari SMP yang sama juga, ada kakak kelas 1, di atasnya lagi juga ada satu lagi, dan alhamdulillah di bawah-bawah juga ada dari Palembang ke SMA Pradita Dirgantara. Berarti ini dibuka untuk umum seluruh seluruh Indonesia berarti ya? Benar banget. Untuk di angkatan Naya sendiri beasiswa yang diterima di SMA tersebut berapa orang? Untuk seluruh siswanya di angkatan Naya itu semuanya full beasiswa 130 anak, tapi mulai ke tahun ini kita udah mulai berbayar karena sekolah juga udah berdiri sendiri kan, udah juga lebih established setelah 7 tahun, dan sekarang menerima 150 anak. 150 anak. Yang mendaftar berapa sih? Bisa ribuan ya, terakhir tuh kalau nggak salah 8.000 pendaftar kalau di angkatan saya itu. 8.000 pendaftar. Benar. Yang diterima 130 siswa. Iya. Naya salah satunya. Alhamdulillah. Wow. Ini berarti Naya ini bukan anak yang kaleng-kaleng nih, bukan yang biasa nih berarti kan. Naya apa sih yang dipersiapkan? Karena kalau saya lihat dari CV bahasa Inggrisnya wow. IELTS-nya 8 loh. Dan rata-ratanya itu nilai rata-ratanya nggak ada yang di bawah 9. Hal ini apakah memang Naya dari kecil hobi, baca buku nih, belajar bahasa Inggris, belajar matematika, memang dari kemauan sendiri atau ada dorongan dari orang tua Naya? Mungkin memang dua-duanya ya, kemauan sendiri juga dorongan dari orang tua, karena orang tua dua-duanya teknik kimia, jadi memang nggak asing tuh sama matematika, fisika, kimia, dan juga kakak tuh emang dari dulu orangnya lumayan ambis ya, jadi kayak kedorong memang kalau di rumah tuh lihat kakak belajar, lihat mama ngajar, pengen juga belajar gitu kan. Jadi ya memang dulu tuh mainannya juga yang kayak Rubik gitu-gitu, yang kayak coba memusingkan diri aja gitu.
di saat anak lain ya sepantaran Naya nggak banyak nih ya yang mau dipusingkan gitu ya. Mungkin yang lainnya kan bermain ya dengan gawai, dengan gadget gitu ya. Mungkin main Mobile Legend, main e-sport Jangan lah salah, ya. main juga. Tapi kan tetap di waktu-waktu lain tuh memusingkan diri dengan hal-hal yang insya Allah lebih produktif. Lebih lah. produktif. Iya. Jadi mungkin main e-sport belum memusingkan banget gitu. Memusingkan diri dengan ya belajar dan ya kayak Iya. main Rubik pun sulit kan, banyak rumus-rumusnya menghafal. Iya, gitu. lumayan. Main logika. Main logika. Dan fun fact-nya katanya pintar bahasa Inggris tapi nggak pernah les bahasa Inggris. Ini gimana Ay. ceritanya Naya? Itu sebenarnya kurang tahu juga ya itu dari mana. Sebenarnya dari SD dulu tuh ikut les lah, les kecil-kecilan, les di dekat sekolah gitu-gitu. Cuman lama-kelamaan tuh ngelihat les tuh kayaknya masih terlalu ikut buku gitu loh. Jadi lama-lama belajar bahasa Inggris ya nonton film, denger lagu, baca lirik, baca buku, terus cari artinya sendiri gitulah, belajar sendiri. Oh, berarti memang belajar dari guru Oto ya? Otodidak. Otodidak. Oh, jadi dari kita menonton film terus mendengarkan musik itu bisa membawa ranking IELTS-nya menjadi 8 ya? Bisa banget sebenarnya kan, belajar itu bisa dari mana aja kan. Jadi kalau misalnya nonton film aja atau apa, dengerin orang native ngomong itu bisa nular ke kita. Terus juga kalau misalnya justru kalau belajar di film itu menurut saya lebih conversational gitu kan. Kalau misalnya di buku kan kadang tuh yang kita pelajarin nggak terlalu kepake in real life. Tapi kalau misalnya di film kita tahu kalau misalnya orang tuh beneran ngobrolnya memang menggunakan kata-kata seperti itu. Jadi kita ikutin aja dari situ. Film pertama yang ditonton yang itu apa sih? Dulu tuh sering banget ikut orang tua tuh nonton film horor sebenarnya. Oke. Jadi ya banyak nonton film-film Conjuring, horor-horor gitu. Cuman udah makin lama punya gadget sendiri tuh suka banget sama TV series gitu-gitu. Jadi dulu tuh nontonnya Modern Family, Brooklyn Nine-Nine gitu-gitu. Wah, ini tontonnya pun sudah berat ini apalagi bahasannya. Oke. Jadi film, musik ya gitu. Iya. Kalau musik suka siapa nih? Musik dengerin semuanya. Dengar semuanya. Yang penting bahasa Inggris lah, Benar, gas lah ya gitu ya. Asal asik ya dengerin aja. Tapi mungkin di zaman sekarang gitu ya. Nah ya kebanyakan kan teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris itu kan harus les ya. Les tuh dari kecil udah les memang ada beberapa tips nonton film bahasa Inggris dan lain-lain. Nah untuk Naya sendiri kan berarti ini kan nggak mudah kan Naya untuk memulai belajar bahasa Inggris dari film dan juga lagu. Benar. Apalagi kita harus mempelajari tensisnya gimana. Benar. Ini pakai tensis apa, ini apa. Nah itu mungkin ada tips sendiri atau ada cara sendiri Naya untuk mempelajari ini. Nah itu sih kalau misalnya tensis menurut saya memang harus dipelajari secara buku ya, secara rule-nya itu harus gimana. Tapi setelah paham basicnya, terus nonton film segala macam itu menurut saya udah cukup banget buat tahu tensis ini dipakainya ketika harus kapan aja menggunakan tenses yang mana gitu kan. Terus alhamdulillahnya kemarin khusus untuk IELTS ini kan memang kadang yang kita pelajarin, yang kita pakai sehari-hari sama yang kita butuhkan untuk tes itu beda ya. Jadi untuk IELTS sendiri itu alhamdulillah kemarin dapat pembinaan khusus karena dapat beasiswa Indonesia Maju Taman Sains selama kelas 11-nya. Jadi itu kami dapat pembinaan terpusat di Jakarta dan itu ada kelasnya sendiri untuk belajar untuk IELTS-nya itu. Oh, ini boleh ceritakan dengan Taman Sains karena saya baca dari CV atau portofolionya Naya ini kayaknya ini banyak juga mengangkat prestasi-prestasi yang Naya ukirkan di sini ya dari Taman Sains ini ya. Nah ini beasiswa juga kah Taman Sains ini? Benar, jadi beasiswa Indonesia Maju Taman Sains ini itu beasiswa untuk anak-anak kelas 11 yang masuk ke kelas 12. Khusus 11 ke 12? Iya, Oke. Itu untuk dibina lah yang mau pengen ke luar negeri khususnya di bidang STEM. Jadi Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Khusus untuk 50 anak dari 3 provinsi tertentu, itu Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan juga Bali. Terpilihlah 50 anak yang akan dibina terpusat di Jakarta untuk persiapan kuliah ke luar negeri gitu. Oke, berarti Naya salah satunya lagi. Alhamdulillahnya. Wow. Nah, lalu tadi kan lulus beasiswa ya ke SMA Dirgantara gitu ya. Dan juga di selama SMA pun Naya mengukir sejarah juga ya, mendapatkan medali emas gitu ya. 2 kali mendapat medali emas ya? Alhamdulillah. Nah ini medali emas di bidang apa aja nih, Nay? Ya minum dulu nggak apa-apa.
Santai aja. Iya. Jadi kalau misalnya lomba-lomba tuh dulu sering banget ikut lomba research, Oke. research competition. Jadi kita suka bikin mungkin alat atau prototipe tertentu, misalnya aplikasi yang membantu ibu-ibu di desa terpencil tentang nutrisi supaya anak-anaknya mengurangi gejala stunting untuk anak-anak di desa tersebut. Atau kemarin juga sempat menang bioinformatics synthetic biology competition. Itu kami coba cari solusi untuk melawan acute leukemia cancer atau kanker leukemia akut dengan menggunakan modifikasi sel genetik gitu. Jadi kita modifikasi selnya supaya selnya itu membunuh langsung sel kankernya. Kan kalau kemoterapi itu suka sel-sel yang baik juga ikut kebunuh, makanya orangnya suka muntah-muntah, suka mual segala macam. Nah, ini kita coba cari solusi yang lebih akurat supaya nanti kita bisa injek sesuatu sel yang akan membunuh langsung cuma sel kanker itu aja. Jadi nggak kasih efek samping lain gitu. Wow, ini berarti memang Naya dan pribadi atau bersama tim Kelompok. dalam kelompok Iya. ya. Ini kan menjadi hal yang istilahnya jarang banget ya yang bisa reach untuk membuat teknologi seperti ini gitu kan. Ini Naya pun sampai ke buat teknologi seperti ini pun bisa juga berarti Naya. Insya Allah, itu karena kemarin lombanya idea kan, kita propose dengan prototipe yang masih online dan juga percobaan yang cuma masih digital aja. Insya Allah kami bisa kasih teknologinya kalau misalnya nanti ada dukungan support dari sekarang. Kita cuma bisa provide idea. Tapi semoganya bisa kayak menginspirasi teman-teman lain atau juga mungkin ada kakak-kakak kuliahan yang memang mau jadiin ini project asli gitu. Amin tuh ya, untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun yang berada ya. Ini sudah ada ide yang sangat cemerlang banget ya yang dibentuk oleh Naya dan tim. Semoga bisa dilanjutkan ya, direalisasikan ya ide ini ya Naya. Amin. Oke. Nah, tadi udah bahasa Inggris sudah oke ya, public speaking oke. Dapat medali emas oke gitu kan. Yang mau saya tanyakan Naya, dari semua yang sudah Naya lakukan ini ya, what you get? Apa yang didapatkan Naya? Banyak banget, ada pengalaman, ada ilmu, ada relasi, kan banyak banget. Karena kemarin Naya juga sempat bikin proyek sosial nih, proyek sains dan juga proyek sosial. Jadi Naya tuh sama teman-teman kita bersembilan, kita itu bikin batu bata dari plastik yang itu kita ubah untuk membangun ruang terbuka hijau. Berarti mengurai sampah plastik juga? Mengurangi sampah plastik dan meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau. Okay. Jadi sampah plastik PET itu kami uraikan, kami ubah jadi batu bata yang kokoh, dan itu biasanya batu bata itu cuma 4 ketahanannya cuma 4 Newton. Tapi kalau misalnya bata kami itu bisa sampai 9 Newton. Jadi memang lebih keras, dan kami bikin strukturnya itu kayak Lego. Jadi gampang disusun, dan kami buat bata ini bisa disusun oleh siapa aja, termasuk anak-anak, dan kami kasih ke suatu SD, SD Citra Alam namanya, dan di situ kami jadikan bangku taman. Nah, bangku taman itulah yang nanti harapannya bisa menginspirasi anak-anak di SD tersebut untuk menggunakan bata kami untuk bikin ruang terbuka hijau mereka sendiri. Wow. Saya benar-benar speechless sih untuk narsum saya siang hari ini. Jadi memang banyak banget ya, dengan memang kemampuan bahasa Inggris menjadi kemampuan modal utama ya, Naya. Dan soal bahasa Inggris kayaknya pintar Mandarin juga kan, Naya kan? Alhamdulillah baru HSK 2 lah, masih pesan makan, bisa pesan makan. Ya. Coba bahasa Mandarin tes dikit. Janganlah, malu. Nah, oke. Nah, kita masuk deh ke inti pembahasan kita nih. Ini adalah pemuda Sumsel, Putri Sejaya yang mampu menembus 11 kampus dunia. Wow. Alhamdulillah. 11 kampus dunia, LOA tembus ya. Dan ini banyak banget yang lolos ya untuk LOA-nya ya, ada 11 ya. Salah satunya adalah yang dipilih sama Naya ya, di University of Toronto. Betul. Tapi sebelum kita masuk kenapa Naya memilih Toronto, ini gimana ceritanya bisa lolos 11 LOA ini? Ya,
ini sih apa ya, determination and hard work aja sih. Jadi kalau misalnya daftar-daftar kampus itu memang require-nya beda-beda kan. Ada yang cuma butuh rapot, ada yang butuh nilai IELTS, ada yang butuh tes SAT juga, skor SAT yang harus di atas berapa. Dan ada juga yang butuh esai kan. Ada yang butuh esai, ada yang butuh interview. Jadi itu lebih ke kayak sekuat mentalmu, sekuat apa daftar aja semuanya gitu. Karena kan juga harus kalau nggak keterima di sini backupnya kemana, jadi kita daftar memang semua univ yang Naya mau, Naya coba semua, Naya daftar dan alhamdulillah rezekinya dapat di 11 kampus gitu. 11 ya. How you prepare that? Prepare-nya gimana ya, Naya tuh sebenarnya dari kecil tuh udah Request tuh ya dari ibu produser. so Please answer in English. Okay, so the preparation actually starts in the 10th grade where I start to join many competitions because the certificates after winning those competitions will be very useful when you apply to those universities. So in 11th grade I started to taking the test, the required test like IELTS and SAT, and after I get the competition certificates and also the IELTS and SAT certificates, I started to apply in the beginning of the 12th grade. So I applied using the report card from the national curriculum and also the IB, which is the international curriculum we use in Pradita, and I submitted my IELTS, SAT, and if the university required essays or interviews, then I do the interviews. Oh wow. What university that you apply first? The first university I applied is Monash University. You apply Monash University, Yeah. but you choose University of Toronto. Yeah. Big why? Karena yang pertama itu Monash University itu I applied to the chemical engineering major. So because it was the first university that I applied, I had some like change of mind throughout the years. So the first major I applied to was chemical engineering, but like after 2 or 3 months doing my project, the plastic one, I became more interested in material science. So that's why when I applied to University of Toronto, the University of Toronto gave me more flexibility to choose because I can choose whichever major I want in my second year. So now I don't have to choose anything. Meanwhile, in the Monash University, I applied to engineering, so I cannot choose outside of engineering. But in Toronto, I can choose in science or engineering. It is up to me. Oh wow. Nah, I think we enough to conversation with English, right? Karena kasihan editor ntar buat rasanya di bawah gitu. Pokoknya dari conversation sedikit tadi udah membuktikan lah pokoknya udah ini nilai IELTS-nya 8 udah. Itu tidak bisa terbantahkan lagi ya pemirsa ya. Nah, 11 LOA didapatkan gitu ya. Yang di apply berapa LOA? Ke berapa university maksudnya? Banyak banget ya. Saya kayaknya apply ke 17 atau 18 university gitu. Oke, 11-nya diterima. Wow. Nah, akhirnya memilih University of Toronto, Mathematics and Physical Science yang dipilih di sana. Ini beasiswa. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Garuda. Itu beasiswa yang baru di launching tahun ini dari pemerintah Indonesia, dari Kemendikti, dan itu beasiswa pertama untuk seluruh pelajar Indonesia yang mau ke luar negeri. Jadi kita tinggal submit LOA dan juga semua informasi tentang finansial kita. Lalu nanti kementerian yang menentukan apakah kita berhak dapat beasiswanya atau enggak gitu. Jadi ini first year untuk beasiswa Garuda? Benar. Kalau dari teman-teman seangkatan deh gitu, karena kan kalau anak SMA ini kan masih, aduh kawan aku lulus di mana ya, di mana ya, pasti kan apa ya, adanya itu meningkat gitu ya, aduh aku nggak mau kalah nih dari teman-teman yang lain gitu kan. Nah apakah seperti itu di tempat Nay? Banyak nggak sih yang lulus Garuda? Alhamdulillahnya, jadi pemerintah Indonesia ini punya 2 beasiswa nih untuk S1 ke luar negeri. Ada beasiswa Indonesia Maju dan beasiswa Garuda. Dan juga teman-teman tuh juga ada yang nyari beasiswa di luar beasiswa pemerintah, kan ada yang beasiswa dari kampusnya, ada yang beasiswa dari pemerintah negeri universitinya tersebut. Dan itu totalnya dari 130 anak kita punya 50 anak, Kak. 50 anak dari angkatan saya yang dapat beasiswa ke luar negeri. 50 anak.
Nah, so kapan berangkat ke Toronto? Insya Allah di pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus ya. Berarti mulai kuliah mungkin Mulai September Oktober kuliah mungkin ya. September awal. September awal. Udah siap, Nay? Insya Allah sudah dapat apartemennya, tinggal bayar. Wes. Apartemen dapat tinggal bayar. Nay, mungkin boleh di-share ya, Nay, untuk teman-teman ya, di pemirsa TVRI Sumatera Selatan nih, Nay, untuk bisa sampai ke Toronto itu ya, kan nggak mudah ya, Nay. Tadi preparationnya kan tadi kan Nay bilang kan untuk bahasa Inggrisnya, dan juga tadi ada ikut berapa ajang perlombaan. Ini gold medalnya ternyata nggak 2 loh, banyak ternyata ketika kalau di bawah ya. Ada business plan juga ya, ada rewardnya banyak banget gitu. Saran dong, Nay. Ini saya selalu minta saran untuk Nay, untuk teman-teman yang nonton. Kalau misalkan, apakah untuk lulus ke beasiswa tersebut harus ngikuti berapa olimpiade, ataukah memang harus bahasa Inggrisnya harus tekun banget nih gitu kan, atau ada pandangan lain dari Nay? Sebenarnya nih, kalau misalnya boleh kasih opini pribadi, kalau misalnya universitas di luar itu penerimaannya beda sama yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita ada SNBT, ada SNBP. Yang kalau SNBP berarti harus sertifikat lomba. Kalau SNBT berarti harus belajar untuk UTBK gitu kan. Kalau misalnya di sana itu mereka melihat kita lebih ke well-rounded individual. Jadi menang lomba aja atau nilai rapot aja itu nggak akan cukup. Jadi kita harus punya proyek sosial, kayak Naya tadi punya yang bikin ruang terbuka hijau. Kita harus kasih lihat kalau kita tuh bisa kontribusi ke masyarakat, karena kamu bisa jadi orang yang pinter banget tapi nggak ada niatan untuk ngasih sesuatu ke masyarakat gitu kan. Jadi kita harus tunjukin itu di esai kita, di interview kita, bahwa kita tuh punya pencapaian ini itu bukan cuma untuk naikin nama kita, tapi kita itu kayak belajar lebih supaya bisa ngasih lebih juga ke masyarakat gitu. Oh, berarti perbedaannya adalah untuk di Indonesia kita ada kurang lebih 3 atau 4 tes lah ya untuk masuk ke universitas gitu. Tapi kalau untuk di luar negeri ya nilai termasuk ya nilai bahasa Inggris ya, kemampuan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lah ya. Betul. Sama yang terpenting ada esai tentang proyek sosial. Esai itu bisa tentang kepribadian kamu, bisa tentang culture kamu, identitas kamu, dan gimana kamu secara person. Tapi biasanya universitas itu paling mencari orang-orang yang benar-benar pengen contribute ke dunia ini gitu. Oke. Nah, berarti untuk Nay sendiri tadi ada sekitar 17-18 yang coba Nay masukin gitu ya. Keluarnya 11. Nah, dari 18 tadi itu Nay membuat esai hanya dengan satu bahasan, atau setiap universitas yang Nay masukin berbeda? Beda-beda pastinya. Jadi misalnya saya dulu ada apply ke satu universitas yang dia sendiri itu membutuhkan 8 esai berbeda. Jadi pertanyaannya beda-beda. Wait. Satu universitas 8 esai? Benar. Ini universitas apa, Nay? Biasanya yang kayak gitu di Amerika. Nay nggak ada ini ya? Nggak ada masuk di yang itu? Itu belum diterima. Oh, oke. S2 mungkin. Amin. S1 belum, ini udah. Amin ya, semoga amin, ya. Amin. Oke. So, jadi gimana 18 univ tadi esainya? Total mungkin Naya buat lebih dari 20-an esai secara total, karena pertanyaan dari sana itu mungkin ada universitas yang memang fokusnya ke teknologi. Jadi nanti pertanyaannya 8 pertanyaan berbeda, tapi pertanyaannya ada yang tentang ceritakan tentang satu inovasi yang kamu buat, ceritakan momen dimana kamu membantu orang lain, ceritakan pokoknya banyak banget esai yang kita harus nunjukin siapa kita sebagai individu gitu. Oke. Nah, itu udah banyak banget ya tadi. Nah, sudah olimpiade, bahasa Inggrisnya Mandarin, proyek sosial banyak banget ya ke daerah 3T tadi ya. Kehilangan waktu bermain nggak, Nay? Saya sebenarnya lebih ke kayak menjadikan waktu sibuk itu waktu bermain. Jadi project itu tadi itu sebenarnya makan waktu banget untuk project sendiri, karena kan kita bikin bata dari plastik tuh nggak gampang. Jadi itu memang dibuat sendiri sama iya, tim benar. itu ya? Iya, jadi kami kayak ambil tangki sendiri, cari tempat untuk
proses pembuatan itu sendiri, dan itu ngabisin weekend kami. Jadi weekend pagi sampai sore kita bikin bata itu, dan itu memang ngabisin banyak waktu. Jadi weekend tuh nggak bisa tuh jalan-jalan ke mall segala macam, tapi karena kita satu tim dan kita sama teman-teman, jadi jadiin kayak waktu bermain aja gitu. Oh, bermainnya circle-nya berbeda nih. Ini kalau bahasa anak sekarang lah ya, kesenjangan main nih. Kesenjangan hiburan ya. Kalau anak-anak sepantaran Naisara kan ya nongki ya kebanyakan ya. Healing itu kan ke kafe, dan Nai malah healingnya ke proyek sosial tadi gitu. Nai, nextnya nih Nai, untuk kedepannya kalau sudah di Toronto gitu ya, kuliah gitu kan, apakah tetap melanjutkan project-project yang sudah Nai bawa Insya sebelumnya? Allah. Jadi proyek saya sekarang itu lagi proses turun regenerasi. Regenerasi. Iya, jadi sudah menunjuklah beberapa adik kelas yang memang sudah sangat excited untuk melanjutkan proyek ini, karena percaya bahwa proyek ini kan bisa ada dampaknya, ada manfaat lebih gitu. Jadi sekarang sudah proses regenerasi, dan semoga nanti mereka bisa lanjut ke daerah-daerah yang mungkin kemarin Naya belum bisa cakup kan. Dan insya Allahnya nanti bisa menginspirasi teman-teman di luar sana juga. Amin. Nanti kayaknya kalau udah itu bakal diundang lagi ke sini nih. Amin. Naya akan cerita, ini kan cerita sebelum nih. Sebelum, kan? before after nanti berarti kalau luar negeri ya 3 tahun 4 tahun ya untuk S1 ya. 4 tahun ya. 4 tahun lah ya. Nanti after itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, after 4 tahun berarti di 2029 kita akan undang Naya lagi. Mohon doanya semoga Cuko tetap sampai 2029. Amin. Orang tua gimana Alhamdulillah. nih mau ini melepas anak? Sudah latihan 3 tahun terakhir kan. Iya. Tapi kan beda kalau Iya di sih. sini kan ya naik pesawat sampai Iya, kan benar. sekali kan jauh tuh di Naik pesawat sampai juga, tapi Iya, besoknya. berjam-jam berhari-hari. Itu gimana? Apakah ada kekhawatiran sendiri? Nah, mungkin ya Allah kemarin aku di Jawa masih oke nih gitu ya. Ini ke luar negeri apa ya, lebih ke prepare mentalnya gimana, Nay? Insya Allah bisa lah, karena kan sudah mencoba LDR dengan keluarga 3 kali nih. Kemarin di Boyolali untuk SMA, terus ke Jakarta juga untuk yang beasiswa Taman Sains. Terus kemarin sempat ikut summer program ke Singapura. Itu summer program apa? Itu ada ASEAN Summer Program dari NTU, Nanyang Technological University Singapura, selama 2 minggu untuk anak-anak penerima beasiswa Indonesia Maju itu tadi. Jadi kami 20 orang itu dikasih beasiswa gratis untuk 2 minggu kuliah di NTU, belajar kemarin dapatnya major entrepreneurship. Jadi kayak trial kuliah gitu lah, trial kuliah. Berarti udah banyak banget bidang ilmunya ya, ke fisik, matematik ya, terus ke entrepreneur gitu ya. Iya, coba-coba lah. Makanya Coba-coba. tadi ada lomba bisnis plan juga, karena Iya, sebenarnya gold medal pula. Iya kan? Mang alhamdulillah minatnya banyak ya. Ya nggak apa-apa, tapi itu selagi kita banyak minat tapi kan dijalani dengan sepenuh hati dengan maksimal dan hasilnya kan sangat memuaskan kan. Alhamdulillah. Kan kayak gitu. Nah, ini last untuk di live ini. Oke. After ini nanti kita bakal ngobrol panjang Benar, lagi. lanjut. Nah, mungkin ini last untuk Nay, saya persilakan mungkin untuk berikan kata-kata hari ini. Kata-kata motivasi lah ya untuk teman-teman Nay, karena ini memang anak Palembang yang benar-benar membanggakan. Tidak banyak yang bisa seperti Nay ya, terutama kayak teman-teman dari Palembang gitu. Ini salah satunya adalah Nay yang mampu menembus asa ke University of Toronto. Mungkin ada motivasi-motivasi yang bisa Nay sharing nih ke teman-teman TVRI, Nay. Sebenarnya ada pesan aja mungkin buat orang tua atau anak-anak SMP SMA yang juga pengen ke luar negeri. Itu sebenarnya Naya cuma pesan bahwa nggak ada kata terlambat. Itu banyak banget yang chat Naya kayak, Kak aku udah mau masuk kelas 11 nih tapi belum ada apa-apa, telat gak ya mau ke luar negeri. Itu menurut Naya nggak pernah ada kata terlambat sih Kak, karena yang penting kita terus kerja keras, karena apapun yang kita lakukan selama itu pasti jadi pelajaran buat kita, dan itu juga jadi persiapan buat kita maju ke depan kan. Jadi walaupun ngomongnya kayak aduh kelas 10 aku nggak banyak ikut lomba, tapi apapun yang kita ambil di kelas 10, mungkin ikut OSIS atau apa, itu tuh bisa jadi bekal buat kita ke depan, mau dia ke luar negeri atau PTN, PTK atau TNI Polri, itu semua tuh bisa jadi bekal. Jadi apapun mimpi kamu, jangan pernah ngerasa bahwa aku udah terlambat, kayaknya aku udah segini nggak bisa lanjut lagi, karena menurut Naya tuh nggak pernah ada kata terlambat sih Kak. Wow,
tuh ya teman-teman. Jadi tidak ada kata terlambat. Yang penting harus siapkan mental ya Naya, harus kita optimis dulu ya Naya. Benar, Dan benar. saya yakin Naya juga pasti tidak menyangka ya bisa diterima di 11 university gitu kan. Dunia pula ya. Jadi memang awalnya coba-coba ya, kita harus kuat mental ya, dan tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Benar. Nay, terima kasih banyak ya Nay. Makasih banyak Ya, juga. untuk teman-teman nanti boleh tuh langsung DM aja ke IG-nya Naya, apa IG-nya Nay? @sabitanayaka. Tuh, @sabita Nayaka kalau teman-teman mau nanya-nanya terkait beasiswa ya, ataupun teman-teman yang dari SMP mau coba nih di SMA-nya Naya itu Bener sebagai untuk persiapan ke kampus Luar negeri. Iya. gitu ya. Boleh banget langsung kontak aja ke Naya, jangan kontak saya ya, langsung kontak ke Naya. Nah, terima kasih banyak dan juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih banyak. Saya Dwiki Adiputro dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.